Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, ya, kali ini kita masuk ke materi yang sangat-sangat penting ya teman-teman ya. Yaitu kita akan membuat badan bangunan gambar 3 dimensi. Badan bangunan ya, 3 dimensi. Nah, seperti ini modelnya ya. Jadi badan bangunan tanpa atap. Ya, tanpa atap teras dan tanpa atap utama. Ya, seperti ini. Dia meliputi ya tiang kanan dan kiri pada teras, tetap kita gambar ya. Tiang, teras, kanan kiri, pintu, jendela ya, plat kanopi pada jendela bagian luar, dan lubang angin seperti ini ya. Juga penataan-penataan di dalamnya seperti itu. Jadi ini kamar depan, kamar belakang, kamar mandi ya. Masing-masing ada pintunya ya kan, bagian dalam. Kemudian di samping kanan ini ada jendela tunggal depan belakang ya, dan ada plat kanopi di atas jendela ya, karena jendela luar harus pakai plat kanopi. Berikut juga tampak belakang ya, bagian belakangnya ya. Nah, ada pintu gandeng jendela, ada jendela tunggal, ada jendela ganda, ada lubang angin masing-masing seperti itu ya kan. Di atas pintu jendela ini ada lubang angin ya, ada plat kanopi ya, karena bagian luar. Jadi pintu jendela yang di bagian luar kita kasih plat kanopi semua. Kita akan membuat 3 dimensi bangunan utama ya, seperti ini. Oke, termasuk yang di bawah ini Anda perhatikan ya. Ini adalah lantai yang hijau muda, ini lantai ya. Nah, yang hijau muda di bawah ini adalah lantai, dan yang di atas itu adalah yang warna hijau tua, itu adalah keramik ya. Tipis ya, hijau tua itu yang keramik tipis. Jadi kita akan membuat 3 dimensi badan bangunannya dulu ya, lengkap ya. Hanya badan bangunan tanpa atap, itu aja. Kemudian badan bangunan ini jika telah selesai kita gambar 3 dimensi ya. Kita akan menyalinnya menjadi 4 seperti pada gambar contoh ini. Kita salin menjadi 4 ya, dan kita kasih atap masing-masing berbeda-beda. Salinan pertama atau kopian pertama kita kasih atap pelana tunggal, dan terasnya menggunakan plat kanopi ya, atap plat kanopi pada teras. Kemudian atap rumah dengan atap perisai tunggal, tadi pelana tunggal dan sekarang perisai tunggal ya. Ya, rumah utamanya perisai tunggal dan terasnya menggunakan atap plat kanopi. Jadi saya ulangi, diawali oleh pelana tunggal ya, atap utama. Kemudian atap terasnya menggunakan plat kanopi beton ya, pelana tunggal. Kemudian perisai tunggal yang ini ya. Perisai tunggal pada bangunan utama dan terasnya menggunakan plat kanopi beton. Kemudian salinan ketiga ya, kita buat atap pelana kombinasi, yaitu atap pelana pada bangunan utama dan atap pelana pada teras ya. Sehingga disebut atap pelana kombinasi atau gabungan. Kemudian atap perisai kombinasi yang terakhir, yaitu atap perisai pada bangunan utama dan atap perisai pada teras. Semuanya itu satu rumah teman-teman ya. Semuanya itu satu rumah seperti ini, 3 dimensinya. Yang kemudian disalin menjadi 4 dan dikasih model atap berbeda-beda. Ya, dikasih model atap yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini Anda perhatikan ya. Ini tampak depannya itu seperti ini ya. Karena memang tanpa atap ya, terasnya tidak ada atapnya dan bangunan utama tidak ada atapnya. Jadi kita buat seperti ini dulu ya. Nah, tampak depan. Anda perhatikan pada tiang teras itu dia batasnya sampai mainan teras paling atas yang warna ungu itu ya. Mainan tiang teras ya, kanan dan kiri itu batasnya sampai mainan tiang teras paling atas yang warna ungu. Ini tampak depan ya. Kemudian tampak samping kiri seperti ini ya.
Nah, perhatikan baik-baik. Oke, terasnya tidak ada atap ya, dan bangunan utama tidak ada atap. Hanya ada tiang ya pada teras. Batasnya adalah mainan yang paling tinggi, ungu. Kemudian tampak belakang seperti ini. Ya, dan ingat ya, yang warna hijau di bawah itu adalah lantai. Dan yang warna merah muda ini adalah dinding ya, dan ada pintu jendelanya, ada lubang angin, dan ada plat kanopi pada pintu jendela. Ini adalah tampak belakang. Kemudian tampak samping kanan ya, seperti ini. Nah, ini dia. Ya, tanpa atap utama, tanpa atap teras. Oke, hanya ada tiang teras dan batas tiang teras itu sampai di mainan tiang teras paling atas. Oke, jadi kita akan membuat gambar 3 dimensi untuk bangunan utamanya dulu. Paham ya? Sekali lagi saya jelaskan, kita akan buat gambar 3 dimensi bangunan utamanya dulu seperti ini. Setelah itu kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu menyalin. Ya, mengcopy, memperbanyak, menggandakan, sama saja maksudnya ya. Bangunan utama ini kita copy, kita perbanyak jadi 4 bagian. Yang pertama kita kasih atap pelana tunggal dengan terasnya menggunakan atap plat beton. Kemudian yang kedua, salinan kedua kita kasih atap perisai tunggal dengan terasnya menggunakan atap plat beton. Salinan ketiga kita kasih atap pelana kombinasi, yaitu atap utama dan atap teras sama-sama menggunakan atap pelana kombinasi. Kemudian atap perisai kombinasi ya, yaitu bangunan utama dan teras sama-sama menggunakan atap perisai kombinasi. Semuanya diawali oleh dinding apa namanya bangunan utama seperti ini, tanpa atap utama, tanpa atap teras. Oke? Nah, jadi teman-teman ini perhatikan ya. Perhatikan, jadi kita harus membuat, ini saya jelaskan dulu ya. Jadi kita harus membuat tampak depan seperti ini, tanpa atap utama, tanpa atap teras. Hanya ada tiang. Dan batas tiang itu adalah pada kotak mainan ini. Perhatikan yang putus-putus itu ya. Nah, itu. Pintu jendela, lubang angin, ya, plat kanopi pada jendela, itu ada semua. Ya, tapi atap pada teras dan atap pada bangunan utama tidak ada. Ya, hanya tidak ada atapnya saja. Ini tampak depan, kemudian ini tampak belakang, ya, tanpa atap, ya. Kemudian tampak samping kanan, kiri ya, tanpa atap dan tanpa atap teras. Kalau yang ini plat kanopi jendela ya, ini tetap ada. Ini plat kanopi jendela, yang kotak kecil ini plat kanopi jendela tetap ada ya. Yang tidak ada tuh atap teras, ya, dan atap utama. Kemudian ini tampak samping kanan, tidak ada atap utama dan tidak ada atap teras. Itu yang pertama. Kemudian teman-teman perhatikan, ini adalah garis slope ya, yang seperti kita gambar 2 dimensi dulu atau beberapa waktu lalu ya. Garis atas dan garis bawah ini jaraknya 20 cm. Ya. Dua garis putus atas dan bawah itu jaraknya 20 cm dan itu adalah garis lantai. Nah, kalau gambar 2 dimensinya ini adalah garis slope ya. Gambar 2 dimensinya ini adalah garis slope yang nanti akan menjadi 3 dimensi lantai yang warna hijau muda itu di bawah. Dan di atasnya ada keramik yang warna hijau tua. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman perhatikan ini batas dinding di atas ini. Di atas ini adalah batas dinding. Ya. Nah, batas dinding ini dengan garis bagian atas daripada slope ya. Batas dinding atas dengan garis bagian atas slope ya. Jaraknya itu 350. Loh, dapat dari mana Pak 350 gitu kan ya? Nah, 350 itu didapat dari gambar potongan. Jadi kita harus pergi lagi ke gambar 2 dimensi yang potongan. Kita sebagai desainer atau drafter bangunan itu kita sudah harus ingat. Jadi 350 itu didapat dari garis atas slope. Perhatikan ini garis atas slope ya. Dan garis atas ring balok. Nah, ini saya pergi ke potongan B yang lebih jelas mungkin ya. Garis atas slope itu yang ini.
Yang garis putus-putus di bawah itu ya. Kemudian garis atas ring balok itu yang ini. Jadi dari garis atas slope ke garis atas ring balok itulah total daripada tinggi dinding. Berapa? Ya ini, 330 ditambah 20 sama dengan 350. Jika Anda perhatikan pada garis potongan ini, dia menunjukkan dimension ya, pada potongan ini 20 cm ini adalah ukuran slope dari garis atas ke garis bawah. Dari garis atas ke garis bawah daripada slope adalah 20 cm. Kemudian 330. 330 adalah dari atas slope ke bagian bawah ring balok. Perhatikan, dari garis atas slope ke garis bawah ring balok, yaitu wilayah pasangan dinding ini. Wilayah pasangan dinding ini adalah 330. Nah, jadi start menghitungnya itu dari atas garis ring balok, slope ke atas garis ring balok. Atas garis slope ke atas garis ring balok, yaitu 330 ya startnya daripada pasangan bata ini, tingginya 330 ditambah ukuran ring balok. Ukuran ring balok yang di atas itu adalah dari garis bawah ke garis atas adalah 20 cm. Paham ya? Jadi dari ukuran ring balok 20 cm ditambah ukuran pasangan bata. Yang ini. Ya. Yaitu dari garis atas slope ke garis bawah ring balok. Berapa? 330. Ditambah dari bawah slope ke atas slope yaitu 20. Jadi 330 ditambah 20 sama dengan 350. Jadi dari atas slope ke batas atas daripada dinding itu adalah 350 ya. Oke, bagaimana sih cara membuatnya ya? Mudah sekali teman-teman. Ini adalah file AutoCAD latihan gambar 3 dimensi ya. File AutoCAD latihan gambar 3 dimensi yang kita buat ya. Dimana di sini ada gambar 2 dimensi ya, yaitu tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, dan tampak samping kanan. Ya. Kemudian ada denah dan ada skema atap di bawahnya. Oke. Nah, untuk 4 model atap rumah, yaitu rumah pelana tunggal, rumah dengan atap pelana tunggal, ada 4 tampak denah dan skema atap. Ya, rumah atap perisai tunggal, ada 4 tampak denah dan skema atap. Rumah atap pelana kombinasi ya, ada 4 tampak dan denah dan skema atap juga ya. Kemudian terakhir rumah dengan atap perisai kombinasi ada 4 tampak ya, depan belakang kanan kiri, denah dan skema atap. Ya. Jadi ini sudah siap semua kan? File ini sudah kita buat sebelumnya kan? Yaitu kita mengcopy file 2 dimensi tampak dan denah ya kan, dan skema atap daripada keempat model atap rumah. Nah, kemudian kita meminjam tampak daripada contohnya atap perisai tunggal ini ya, atap perisai tunggal. Jadi atau boleh atap yang lain. Nah, contohnya ini. Ya, atap pelana kombinasi boleh, pinjam punyanya atap pelana kombinasi boleh ya. Nah, jadi tampak depan ya, tampak belakang, kiri dan kanan ini kita copy ke bawah. Ya, menggunakan icon copy pada tab modify. Ini dia, modify, copy. Ya, tapi sebelumnya saya jelaskan dulu nih status AutoCAD saya atau layar AutoCAD saya saat ini berada pada, perhatikan view di atas ya. Sub icon view ini kita sekarang berada pada view top. Ya, saat ini kita berada pada view top, yaitu gambar 2 dimensi ya. Nah, dengan sumbunya Y ada di atas, X ada di sebelah kanan bawah ini. Artinya arah sumbu kita saat ini atau UCS ya, UCS berada pada UCS World Globe bola dunia.
Ya, saat ini kita berada pada UCS World Globe bola dunia untuk sumbu. Dan visual style saat ini kita berada pada 2D wireframe visual style. Jadi view kita sekarang ada pada view top ya. UCS-nya atau sumbu derajatnya kita normal, world. Dan visual style kita berada pada visual style 2D wireframe. Nah, itu informasi 3 itu penting ya. Nah, sekarang saya akan mengcopy tampak depan, belakang, kanan, kiri ya. Daripada yang mana aja bebas. Ya. Model mana aja bebas, atau pelana tunggal boleh ya. Perisai tunggal boleh, pelana kombinasi boleh, perisai kombinasi boleh. Tapi dalam hal ini saya akan mengcopy tampak depan, belakang, kanan, kiri daripada rumah dengan atap pelana kombinasi. Boleh semuanya, nggak apa-apa, yang lain-lain boleh. Karena mereka satu rumah, cuman beda atap. Nah, ini kan saya mau copy tampak dan saya hapus atapnya. Jadi berlaku untuk semuanya nanti ya. Oke teman-teman, perhatikan ya. Saya akan mengcopy keempat tampak ini menggunakan pada tab modify di atas, yaitu copy. Oke, kita lihat dulu langkah-langkah copy. Nah, klik atau blok objek yang akan di copy yaitu 4 tampak ya. Kemudian klik icon copy pada tab modify atau CO enter ya pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik 1 kali. Jika selesai, enter atau skip. Teman-teman nyalakan orto ya, untuk copy tegak lurus, ortonya dinyalakan. Nah, langkah pertama blok dulu objeknya kan. Nah, kita blok dulu tampak samping kanan, tampak depan, samping kiri, tampak depan, dan tampak belakang ya. Daripada rumah atau pelana kombinasi sebagai contoh. Jadi saya blok semua tampak ini ya, seperti itu. Atau blok biru seperti ini boleh. Cukup tampak aja ya, dan mereka sudah terblok semua. Kemudian saya klik modify di atas ya. Dan saya klik copy. Nah, kemudian saya klik garisnya daripada tampak ini, saya tarik ke bawah. Nah, teman-teman ini garisnya tegak lurus ya. Garisnya ini tegak lurus karena ortonya hidup. Ya, jadi orto harus hidup ya untuk garis tegak lurus seperti ini. Oke, saya sudah klik di atas dan saya sekarang klik di bawah. Lalu enter 1 kali untuk mengakhiri copy. Nah, ini di copy ya. Nah, jadi yang asli masih ada di atas. Oke, sekarang saya akan mengedit ya. Saya akan mengedit atau tampak depan dulu ya, diawali oleh tampak depan, yaitu menghapus atapnya. Jadi kita lihat nih, saya putar ya. Nah, ini tampak depan rumah utama ya, tanpa atap ya. Nah, tanpa atap teras dan tanpa atap utama seperti ini modelnya. Oke ya, ini tampak depan, perhatikan ya. Itu dia ya, sampelnya pada gambar 3 dimensi. Saya akan pergi ke gambar 2 dimensi. Nah, ini tampak depan ya. Jadi yang dihapus adalah atapnya dulu. Saya blok dari kanan ke kiri seperti ini ya. Lalu tekan delete pada keyboard. Nah, ini saya hapus yang kecil-kecil ini. Ya, blok hijau ya, dari kanan ke kiri kecil-kecil seperti itu. Lalu setelah terblok tekan delete pada keyboard gitu ya. Ulang-ulang ya, seperti itu. Kecil-kecil aja, jangan kena yang lain ya. Nah, kemudian ini ada garis di atas atap, di atas tiang teras itu. Garis horizontal itu diklik, tekan delete pada keyboard ya. Nah, garis ini juga tidak pakai nih garis tengah nih. Yang vertikalnya diklik, lalu tekan delete pada keyboard. Biarkan saja garis dinding sebelah kanan dan garis dinding sebelah kiri. Oke, ini tampak depan, kemudian tampak belakang. Kita lihat lagi. Pada tampak belakang saya putar. Nah, ini dia ya. Nah, jadi tidak ada atapnya seperti itu ya. Oke. Ini tampak belakang, saya blok hijau ya, dari kanan ke kiri seperti ini, perhatikan. Nah, saya tekan delete pada keyboard ya, setelah terblok. Ini blok hijau lagi, delete ya. Blok hijaunya kecil-kecil ya, jangan sampai kena garis dinding ya. Nah, cukup atapnya saja yang diblok ya. Selesai. Garis dinding sebelah kanan dan sebelah kiri jangan dihapus ya.
atap-atap, teras-teras, apa namanya, pintu jendela, lubang angin, plat kanopi pada pintu jendela jangan dihapus, biarkan ya. Oke, tampak depan, tampak belakang sudah tidak ada atapnya. Sekarang tampak samping kiri. Nah, ini mulai dari bawah lisplang nih. Ini garis lisplang di bawah nih kan. Nah, blok seperti ini. Klik dari sini, tarik ke atas seperti ini ya, ke kiri atas. Dari kanan bawah ke kiri atas. Seperti itu bloknya ya. Nah, lalu tekan delete pada keyboard ya. Nah, ini dihapus ya, di blok, dihapus. Dari kanan ke kiri. Tak, delete. Nah, seperti itu ya. Ini juga ya. Ini kan garis lisplang nih. Ya, garis lisplang ini garis atap yang tersisa. Nah, pada tiang teras, ini tiang teras ya. Nah, tiang teras itu batasnya mainan teras paling atas ini. Ya, sama seperti tampak depan ini kan, mainan atas paling mainan tiang teras paling atas ini batasnya. Ya. Jadi yang ini tidak ada nih di teras ya. Nah, paham? Nah, seperti itu. Ini juga tidak ada. Nah, ya dihapus seperti itu. Oke. Nah, kalau yang ini di tampak depan jangan dihapus loh ya. Garis yang ini dia yang vertikal yang di sebelah kanan atas tiang teras itu jangan dihapus di tampak depan itu. Itu batas dinding ya. Ini batas dinding dari tampak depan ya. Sebelah kanan. Oke, kita ke sebelah tampak samping kanan sekarang. Blok atapnya seperti ini. Tekan delete pada keyboard ya. Ini masih tersisa ya. Blok kecil-kecil lalu tekan delete pada keyboard. Oke. Nah, kemudian garis ini tidak ada ya. Garis ini tidak ada. Nah, jadi dindingnya itu dari sini ke sini ya. Untuk tampak depan. Samping kanan ya. Samping kiri dindingnya itu dari sini ke sini. Ya, dan tiangnya cuma sebatas ini aja sama ya. Tampak samping kanan juga tiangnya hanya sebatas ini. Tampak depan, dindingnya itu yang ini, sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Ya, dan tiang terasnya kanan kiri ya. Tampak belakang, dindingnya sebelah kanan ini dan sebelah kiri ini. Oke. Nah, semuanya sudah tidak ada atapnya nih teman-teman ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat garis bantu. Ya, garis bantu tadi perhatikan. Ketinggian dinding itu dari atas loft ke atas ring balok. Sama dengan 20 tambah 330 sama dengan 350 ya. Nah, seperti itu. Kan? Nah, jadi perhatikan ya, perhatikan nih. Tampak belakang. Ini kan garis loft ini ya. Ini garis loft. Atas bawah ini adalah garis loft. Atau kalau pada gambar 3D nanti menjadi garis lantai yang warna hijau di bawah itu. Ya. Yang hijau di bawah ini garis lantai. Itu adalah garis loft yang pada gambar 3 dimensi menjadi garis lantai. Yang warna hijau muda ini ya. Nah, ini kan garis lantai. Nah, dari atas ke bawah, garis atas ke garis bawah itu kan. Itu kalau pada gambar 2 dimensi itu adalah slope ini. Paham ya? Jadi dari garis atas loft ke garis atas dinding, dari atas loft ke atas dinding sama dengan 350. Yaitu ring balok 20 cm, pasangan batanya 330, jadinya 350. Nah, jadi kita harus pastikan bahwa gambar kita ini kan belum ada garis atasnya nih. Ya kan? Belum ada garis atasnya. Jadi kita pastikan bahwa mereka ini ukurannya 350. Ya, kita menggunakan bantuan ya. Kita start contohnya dari tampak belakang. Nah, kita menggunakan pada tab draw itu menggunakan line. Icon line ya pada tab draw. Dengan ukuran ya. Dengan ukuran 330. 350. Tapi sebelumnya saya harus memastikan, kita harus memastikan bahwa tampak depan, tampak belakang, samping kiri, dan samping kanan ini, mereka ini sejajar. Harus dipastikan sejajar. Caranya bagaimana? Klik draw di atas, klik construction line. Tapi sebelumnya nyalakan dulu orto ya, untuk garis tegak lurus. Ini kita membuat garis bantu tegak lurus menggunakan construction line pada tab draw, maka ortonya wajib hidup. Orto wajib hidup.
Kemudian klik draw di atas, klik construction line. Klik draw, klik construction line. Kemudian pergi ke tampak mana saja bebas, contohnya tampak samping kanan, di kiri ya. Ini garis love-nya ada 2. Klik draw, klik construction line, klik garis atas love pada garisnya, tarik ke arah kanan atau kiri, klik di situ, enter 1 kali. Nah, ini garis ini sejajar dengan garis atas love. Ini garis bantu ya, menggunakan construction line. Sekarang bikin lagi di bawah. Klik draw di atas, klik construction line. Kemudian klik pada garis love bagian bawah, pas di garisnya, tarik ke kanan ataupun ke kiri, klik di situ, di ruang kosong ya, enter 1 kali. Nah, garisnya harus tegak lurus ya. Kalau garisnya tidak tegak lurus, teman-teman harus mengulangi ya, hapus jika garisnya miring, lalu bikin baru yang lurus. Nah, jika teman-teman perhatikan garis atas dan bawah slope daripada tampak samping kiri, itu sejajar dengan garis atas dan bawah slope pada tampak samping kanan. Sejajar juga dengan garis atas dan garis bawah slope pada tampak depan. Sejajar juga dengan garis atas dan bawah slope pada tampak belakang. Itu menunjukkan kalau keempat tampak ini sejajar. Ya, tampak samping kanan, samping kiri, tampak depan, tampak belakang ini sejajar ya. Oke, karena mereka sejajar cukup saya membuat satu garis aja. Ya, batas atas pada satu tampak. Nah, nanti tinggal saya perpanjang gitu aja. Nah, perhatikan teman-teman nih, ini intinya ya. Tadi saya hanya memberitahu bahwa keempat tampak ini sejajar ya. Nah, setelah kita yakin bahwa keempat tampak itu sudah sejajar, nah sekarang teman-teman bikin garis ukuran. Ya, garis ukuran 350 ya. Nah, ini ortonya tetap hidup ya, untuk garis tegak lurus ortonya tetap hidup. Kemudian klik draw di atas ya, klik draw di atas. Klik line, sekarang klik line. Ya, klik line. Nah, kemudian pergi ke, ini kan tampak belakang nih. Nah, ini garis ujung ya, garis ujung slope bagian atas yang nempel dengan garis dinding itu. Ya, ujung garis slope bagian atas yang nempel dengan dinding itu ya. Anda klik di situ, lambangin poin. Ya. Tarik ke atas seperti ini. Lepas mouse. Masukkan nilai 350, 350, enter, enter lagi. Paham ya? Nah, saya ulangi ya. Ini dia, saya hapus. Nah, perhatikan. Klik draw, klik line, klik di atas slope ini ya, yang berbatasan, yang bersinggungan dengan garis dinding. Pas di situ. Tarik ke atas. Masukkan nilai 350. Enter. 1 kali. Nah, enter 1 kali, teman-teman bisa juga tarik begini. Jadi tarik ke sini. Terus. Nah, sampai melewati tampak yang paling sebelah kanan sendiri. Klik di situ. Lalu enter 1 kali. Saya ulangi ya. Saya hapus. Saya klik, saya tekan delete pada keyboard. Ya. Nah, perhatikan. Klik draw. Klik line. Pergi ke, ya, pada tampak belakang sebelah kiri sendiri. Garis dinding sebelah kiri. Pada garis batasan antara dinding dengan slope. Bagian atas. Klik di situ. Tarik ke atas. Masukkan nilai berapa tadi teman-teman? 350. 350. Enter 1 kali. Ya. Enter 1 kali. Kemudian tarik ke sini. Ya, tarik ke arah kanan. Sampai melewati tampak samping kanan ini. Ya, ini garisnya tegak lurus ya, karena ortonya hidup. Ingat, jadi ini orto wajib hidup. Tarik ke ruang kosong sebelah kanan. Sejauh mungkin ya, klik aja di situ. Enter 1 kali. Selesai. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, sekarang tinggal kita melakukan pemotongan dan penyambungan ya.
batasan dinding itu yang ini, ya. Batasan dinding itu yang garis horizontal ini. Kita awali dari tampak belakang ya, sebagai tampak asal. Ini garis dinding sebelah kanan dan garis dinding sebelah kiri. Ternyata garis dindingnya melewati garis batas ya. Nah, karena dia melewati garis batas, ini dia kecil ya. Nah, ini kecil melewati garis batas ini kan. Nah, karena dia melewati garis batas, jadi pada tab modify kita trim atau kita potong. Ya. Nah, dengan acuannya adalah garis horizontal ini. Acuannya adalah garis horizontal ya. Nah, ini. Klik dulu objek acuannya, kemudian klik dulu objek acuannya ya, atau di blok. Kemudian klik icon trim pada tab modify atau TR enter pada keyboard. Kemudian klik objek yang akan ditrim, yaitu garis-garis dinding yang berlebihan. Akhiri dengan enter atau escape satu kali jika telah selesai. Nah, ini garis ini kan dia melewati 4 tampak ya. Nah, garis ini, garis horizontal ini melewati 4 tampak. Jadi saya klik saja garis horizontal ini atau saya blok. Kemudian saya klik modify di atas. Kemudian saya klik trim. Nah, kemudian saya pergi ke tampak belakang. Saya besarkan tampak belakang. Jadi garis-garis yang ada di atas garis horizontal ini saya klik. Ya, garis-garis yang melewati garis horizontal saya klik di atas ya. Di atas garis horizontal yang saya klik seperti itu. Itu tampak belakang, tampak depan kita lihat. Ya, ini garis-garis dinding yang melewati ya. Saya klik di atas garis ya. Saya klik pada garis yang melewati yang bagian atas seperti itu. Ini tampak belakang dan tampak depan. Tampak samping kanan, samping kiri ternyata dia kurang malah ya. Nah, jadi tampak samping kanan dan samping kiri bukan melewati, malah kurang. Nah, kalau telah selesai kita enter ya. Atau skip satu kali pada keyboard untuk membatalkan trim. Jadi tampak depan dan tampak belakang aja nih yang berlebihan. Tapi kalau milik teman-teman tidak berlebihan, tidak usah ya, tidak usah dipotong ya. Kalau sudah pas ya sudah, gitu ya. Nah, ini sekarang tampak samping kanan, samping kiri dan samping kanan malah garis dindingnya malah nggak sampai ya. Jadi garis dinding ini kita panjangkan sampai ke garis batas di atas. Ya, menggunakan modify extend. Jadi untuk memanjangkan garis ke tujuan extend ya. Garis tujuannya adalah garis horizontal ini, batas dinding bagian atas ini ya, garis tujuannya. Nah, sekarang kita menggunakan extend, menggunakan garis tujuan. Klik atau blok dulu objek tujuan, yaitu objek horizontal tadi ya, garis horizontal tadi. Kemudian klik icon extend pada tab modify atau EX enter ya pada keyboard. Klik objek-objek yang akan di-extend, yaitu garis-garis dinding yang belum sampai kepada garis tujuan. Akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard jika telah selesai. Oke, ini kita blok dulu. Garis horizontal batas dinding bagian atas. Setelah diblok, klik modify di atas. Kemudian klik extend. Kita pergi ke tampak samping kiri pada garis dinding ini sebelah belakang ya. Klik. Nah, maka dia memanjang sampai ke garis tujuan ya. Yang batas dinding depan. Klik lagi ujung garisnya. Nah, dia memanjang sampai situ ya. Terus yang tampak samping kanan ya, ini garis dindingnya sebelah depan, klik. Nah, dia memanjang sampai ke batas itu ya, yang sebelah belakang ini, klik, selesai ya. Enter satu kali untuk mengakhiri trim. Extend. Nah, kemudian kita akan memotong garis ini. Sehingga nanti tampak depan, belakang, kanan, kiri itu dia terpisah. Jadi garis batas ini kita potong, yang antar kedua tampak ini ya. Ini kita potong ya. Nah, yang antar kedua tampak ini kita potong. Ini kan masih satu garis nih. Ya. Nah, jadi yang garis-garis di luar ini kita potong. Ya. Menggunakan trim pada tab modify ya, ini dia. Modify trim. Paham ya, teman-teman ya? Nah, ini kita bolak-balik ya kerjanya ya. Nah, sekarang trim dengan cara yang lebih simpel ya, untuk kasus garis seperti itu. Trim tanpa menggunakan garis acuan. Klik icon trim pada tab modify lalu enter satu kali. Klik icon trim pada tab modify lalu enter satu kali. Atau ya TR pada keyboard ya, enternya 2 kali. Kalau icon trim ya, klik icon trim enter 1 kali. Kalau tekan TR pada keyboard enternya 2 kali.
Klik objek yang akan ditrim yaitu garis-garis di antara tampak ya, di antara tampak. Kemudian akhiri dengan enter atau skip 1 kali pada keyboard jika telah selesai. Nah, jadi teman-teman klik modify di atas, klik trim, ini dia ya. Lalu enter 1 kali. Nah, enter 1 kali pada keyboard, kemudian klik garis di antar kedua tampak ini. Nah, seperti itu ya. Klik garis antar dua tampak. Nah, ini juga klik garis antar dua tampak. Klik garis yang berlebihan sebelah kanan. Selesai ya. Maka mereka sudah memiliki batas atas semua. Enter 1 kali untuk mengakhiri trim. Jadi ini tampak belakang ya. Oke, tanpa atap ya. Nah, dinding dan pintu jendela, plat kanopi, lubang angin semua ya. Kemudian tampak depan ya, tanpa atap utama dan tanpa atap teras ya. Batas tiang terasnya sampai mainan sebelah atas itu aja ya. Kemudian tampak samping kanan, samping kiri ya. Dengan terasnya tanpa teras, tanpa atap utama ya. Batas tiang terasnya juga sama, mainan kotak itu ya. Nah, lalu tampak samping kanan tanpa atap utama, tanpa atap teras. Nah, dan mainan pada atap terasnya itu ya, tiang terasnya ya, mohon maaf, pada tiang terasnya adalah batasannya sama, yaitu kotak yang paling atas ini, yang horizontal, yang kotak yang saya klik ini ya. Nah, itu sama seperti pada gambar 3 dimensi ini. Tampak belakang ya. Nah, samping kanan. Jadi batasan tiang terasnya itu sampai yang mainan ungu ini ya. Nah, samping kanan seperti ini tanpa atap utama dan tanpa atap teras ya. Lalu tampak depan. Nah, seperti ini ya, tanpa atap teras dan tanpa atap utama ya, batas tiang teras sampai mainan yang ungu kotak itu ya. Tampak depan, lalu tampak samping kiri ya. Nah, tampak samping kiri ya, tanpa atap utama, tanpa atap teras ya. Dan apa namanya, batas tiangnya sampai mainan ungu. Oke. Seperti itu, dan dinding bangunan ini sudah utuh ya. Cuman tidak ada atapnya saja. Pintu jendela sudah ada, lubang angin sudah ada, plat kanopi pada pintu jendela juga sudah ada ya. Lantai di bawah sudah ada ya. Keramiknya yang warna hijau tua itu sudah ada ya. Tiangnya sudah ada, mainannya lengkap, tinggal atapnya aja yang belum ada. Nah, nanti bangunan utama ini setelah menjadi 3 dimensi, kita salin menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Dan masing-masing dikasih atap berbeda-beda. Ya, yang ini atap pelana tunggal, terasnya pakai atap plat beton. Yang ini atap perisai tunggal, terasnya pakai atap plat beton. Yang ini atap pelana kombinasi, ya, sama-sama pakai atap pelana. Ya, kemudian atap perisai kombinasi, sama-sama pakai atap perisai, seperti itu. Oke, demikian teman-teman ya. Nah, kemudian inilah project kita ya. Jadi kita sudah membuat tampak depan, tampak belakang, samping kiri, dan samping kanan 2 dimensi ya, 2 dimensi yang siap untuk dijadikan gambar 3 dimensi. Demikian, klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan key save pada command line ya. Demikian teman-teman, assalamualaikum, salam sejahtera.